setelah ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2024, Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Negara. Keseruan Harmoni Culture of Papua dalam Festival Budaya Nusantara 2024 di alun-alun Kota Bogor. Selamat siang pemirsa setia Today News, kembali lagi bersama saya Intan Arimiawati. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan informasi berita terkini, terpercaya dan terupdate untuk Anda yang telah kami rangkum dalam segmen Kilas Terkini. Inilah Today News lengkapnya. Pemirsa, informasi pertama datang dari arus balik mudik Lebaran di Terminal Baranang Siang, Kota Bogor, Jawa Barat. Seperti yang kita ketahui, semua orang akan menyempatkan waktunya untuk berlibur dan bersilaturahmi bersama keluarga. Untuk mengetahui situasi dan kondisi di Terminal Baranang Siang, kami sudah terhubung dengan reporter kami, yaitu Meli Nur Afni. Baik Meli, bagaimana keadaan atau situasi di Terminal Baranang Siang saat ini? Apakah masih terjadi kepadatan pemudik atau sebaliknya? Baik Intan dan pemirsa, saat ini saya sedang berada di Terminal Baranang Siang. Kondisi terkini setelah 8 hari pasca Lebaran, terpantau terminal sudah mulai sepi, baik penumpang yang akan datang dan meninggalkan Kota Bogor. Pada siang hari ini bisa dilihat hanya beberapa bus yang akan beroperasional. Ya, untuk arus mudik atau arus balik yang ada di Terminal Baranang Siang untuk terakhir ini H+8 udah ada penurunan bandingan dari tahun lalu. Kita malah ada penurunan sendiri ya, untuk kedatangannya sendiri dibanding tahun lalu kita menurun 44%. Sekian laporan yang dapat saya sampaikan dari Terminal Baranang Siang. Saya kembalikan ke studio. Baik Meli, terima kasih yang sudah langsung melaporkan dari Terminal Baranang Siang, Kota Bogor, Jawa Barat. Pemirsa, kita lanjut ke berita selanjutnya. Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024, Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka memenuhi panggilan makan malam bersama Presiden Joko Widodo di Istana Negara. Untuk melihat situasi dan kondisi terkini, kami sudah terhubung dengan reporter kami Intan Putri. Baik Intan Putri, bagaimana keadaan atau kondisi saat ini di sana? Baik pemirsa, saat ini saya sedang berada di Widya Chandra, yaitu kediaman rumah dinas dari Menteri Pertahanan. Saat ini kami masih menunggu Bapak Prabowo untuk bersiap berangkat ke Istana Negara untuk memenuhi makan malam dari Presiden Jokowi bersama dengan Wakil Presidennya, yaitu Bapak Gibran. Pak Prabowo, Pak di sana ya Pak? Di sana Pak? Di sana ya? Dari Widya Chandra, Today News melaporkan. Baik Intan Putri, terima kasih yang sudah langsung melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi yang saat ini sedang hangat diperbincangkan setelah Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024. Harga bawang merah kian melonjak, masyarakat pun kecewa atas kenaikan harga tersebut. Tidak hanya itu, penjual pun merasa risau karena tidak adanya pembeli. Berikut kami rangkum liputannya untuk Anda. Saat ini harga bawang merah kian melonjak, salah satunya di Pasar Induk Warung Jambu, Kota Bogor. Harga bawang merah mencapai Rp65.000 per kilogramnya dengan jenis bawang merah Brebes. Namun, masyarakat terpaksa membeli karena untuk kebutuhan bumbu dapur sehari-hari. Kalau Ibu sendiri sebagai pembeli, bagaimana sih tanggapannya terkait kenaikan harga bawang saat ini? Ya tetap keberatan ya. Nah, tapi gimana? Dari pemerintah juga gitu kemarin Mendak ya, Menteri Perdagangannya dibilangnya karena efek petani masih lebaran, terus yang kedua pada libur El Nino. Kira-kira ada nggak yang pesan mau disampaikan ke pemerintah untuk kenaikan harga bawang ini? Kayak nggak ada deh Mbak, soalnya tetap aja kita berkeluh kesah juga karena yang lanjut. Penjual pun turut mengalami kerugian. Para penjual saat ini hanya memasok setengah target penjualan setiap harinya. Mereka pun berharap pemerintah cepat tanggap menangani situasi ini.
dengan menurunkan harga bawang merah dan bumbu dapur lainnya seperti semula. Dari Pasar Induk Warung Jambu, Kota Bogor, Today News melaporkan. Kita tinggalkan informasi tadi pemirsa, sekarang kita beralih ke informasi edukasi dan keindahan dari pertanian hingga budaya Nusantara yang telah kami kemas spesial untuk Anda dalam segmen Jejak Si Intun. Berikut liputannya untuk Anda. Memiliki lahan kosong di perkampungan merupakan sebuah tantangan dan peluang. Seperti halnya Muthalibul Wafa, selaku pengelola dari BSI Farm Hidroponik yang memiliki keberanian menyulap lahan kosong menjadi pertanian hidroponik. Dengan inisiatifnya yang sangat tinggi, ia ingin menghasilkan panen hidroponik dengan sayur yang segar dan sehat. Yuk kita simak berita selengkapnya hanya di Jejak Si Intun. Selamat siang Sobat Jejak Si Intun. Kali ini saya sedang berada di BSI Farm Hidroponik, tepatnya di Baranang Siang Indah, Kota Bogor, Jawa Barat. Bisa dilihat yang tadinya semulanya ini merupakan lahan kosong, saat ini sudah ditanami dan dipenuhi oleh tumbuh-tumbuhan hidroponik. Salah satunya yaitu ada tanaman hidroponik yaitu pokcoy. Berdiri sejak tahun 2019, BSI Farm Hidroponik berfokus pada sayur selada, pakcoy, dan bayam. Pertanian hidroponik merupakan budidaya tanaman yang memanfaatkan air sebagai media tumbuhnya, mulai dari disemai hingga akhirnya dipanen. Sebelumnya perkenalkan, saya Wafa, perwakilan dari manajemen BSI Farm yang berlokasi di Baranang Siang Indah, Kota Bogor. Nah, untuk BSI Farm sendiri kurang lebih berdiri tahun 2019 ya. 2019 ketika awal-awal COVID. Dari owner sendiri ketika itu juga terdampak adanya lockdown. Lalu beliau berinisiatif salah satunya, dan kemudian juga karena beliau suka dengan tanaman akhirnya membuat hidroponik. Awalnya dulu kami buat hidroponik itu satu kebun. Lambat laun permintaan makin banyak, akhirnya kita nambah kebun lagi. Jadi untuk BSI Farm sendiri punya 2 kebun yang kurang lebih jika di total luasnya 1.500 meter persegi. Di zaman modern ini, Mas Wafa mengembangkan bakatnya menjadi petani modern. Karena menurutnya pertanian hidroponik ini dapat menjadi investasi jangka panjang untuk masa depan. Salah satu perbedaan di antara hidroponik dengan konvensional adalah sistem bercocok tanamnya. Jadi hidroponik adalah sistem yang sebenarnya sudah sangat modern ya untuk di pertanian Indonesia ini, karena dengan berhidroponik hampir 40% kita menghemat SDM, karena ketika sudah panen kita tidak perlu mengolah lahan lagi, jadi kita bisa langsung apply untuk produksi. Jadi satu menghemat SDM, 2 menghemat waktu. Ya lebih tepatnya hidroponik itu sebuah pertanian yang lebih efektif dan efisien untuk jangka panjang. Manfaatnya salah satunya adalah untuk lingkungan sendiri jadi lebih tahu apa itu hidroponik, dan mereka juga merasakan apa bedanya sayur hidroponik dengan konvensional tentunya. Dan mereka bilang bahwa hidroponik itu lebih crunchy ya, terus rasanya juga lebih meresap dengan bumbu, dan mereka sering membeli langsung. Jadi mereka ketika ingin sayur hidroponik tidak perlu jauh-jauh ke toko-toko atau ke supermarket, cukup di samping rumah dia sudah ada perkebunan hidroponik langsung. Siapa sangka berawal dari angan kini menjadi kenyataan. Mas Wafa kini dapat meraih omset hingga puluhan juta rupiah dari tanaman hidroponik tersebut. Gimana? Tertarik mencoba untuk bertani hidroponik? Dari Jejak Si Intun, Baranang Siang Indah, Kota Bogor, Jawa Barat melaporkan.
Wah, pemirsa, menarik sekali bukan? Bisa menyalurkan hobi sekaligus mendapat penghasilan. Harus dicoba nih kayaknya. Tidak lengkap pemirsa jika ke Bogor tapi tidak jalan-jalan. Apalagi bersama keluarga tercinta. Kali ini, Jejak Si Intun akan mengajak Anda ke wisata unik, wisata kuliner dengan pemandangan alam dapat menjadi pilihan untuk Anda berlibur bersama keluarga di akhir pekan. Salah satunya ialah yang berada di Cijeruk, Kabupaten Bogor. Anda dapat makan-makan cantik sambil menikmati hijaunya pepohonan, sejuknya air terjun hingga bermain bersama binatang. Yuk simak berita selengkapnya hanya di Jejak Si Intun. Berikut liputannya untuk Anda. Halo Sobat Jejak Si Intun, kali ini aku lagi berada di Cijeruk, salah satu destinasi wisata di kota Bogor. Yuk ikutin aku terus untuk lihat keseruannya. Brick Coffee and Kitchen ini wajib kamu kunjungi bersama keluarga di akhir pekan. Karena jaraknya cuma 1 jam loh dari kota Jakarta. Berdiri sejak 2021, Bri menyajikan pemandangan alam yang sangat indah dan udara yang sangat sejuk. Dengan konsep makan di tengah aliran sungai, menjadikan suasana yang berbeda dan unik dari kafe lainnya. Tidak hanya itu, Bri Coffee and Kitchen ini juga sangat cocok untuk tempat bermain anak-anak loh. Karena di Bri Coffee and Kitchen ini tersedia mini zoo yang disukai oleh anak-anak, seperti dapat melihat domba, merpati, kura-kura, dan ikan koi secara langsung. Seru banget kan? Sekarang kita coba yuk kasih makan domba dan merpatinya. Hanya dengan 7.000 aja kita udah bisa mendapatkan pakan merpati dan domba loh. Tapi kira-kira apa ya alasan orang-orang memilih Bri Coffee and Kitchen ini sebagai destinasi wisata mereka di waktu berlibur? Bu, kenapa milih Bri Cijeruk sebagai destinasi wisata liburan kali ini? Awalnya sih karena postingan teman ya. Teman pernah sempat ke sini terus ngepost di IG. Kayaknya tempatnya lucu, apalagi ngajak anak-anak. Jadi searching di Google dan YouTube sih oke, recommended. Ya udah akhirnya coba ke sini deh. Tadi perjalanan kira-kira berapa lama Bu? Kurang lebih karena tadi masih pagi jadi 1,5 jam lah. Lancar sih alhamdulillah dari Tangerang. Yang aktif banget update sosmed, gak perlu khawatir. Karena di Bri Coffee and Kitchen ini banyak banget tempat foto estetiknya loh. Banyak spot foto yang bisa kamu gunakan untuk mengabadikan dan membagikan momen kalian tentunya. Setelah capek jalan-jalan, kini saatnya mampir ke restorannya nih. Berbagai macam menu ditawarkan oleh Bri Coffee and Kitchen, mulai dari kopi, teh, minuman segar, dan berbagai macam makanan seperti spaghetti, hingga cemilan yang cocok untuk dinikmati bersama sambil menikmati suara dari aliran sungai. Dan sekarang aku mau icip-icip minuman segarnya nih. Ada strawberry smoothies yang memiliki perpaduan rasa yang asam dan manis. Sangat cocok untuk dinikmati di siang hari. Selain itu, aku juga memesan spaghetti carbonara, cemilan kentang dan sosis yang harga per menunya dimulai dari 15.000 hingga 100.000 rupiah. Bri Coffee and Kitchen buka setiap hari, mulai Senin sampai Minggu, pukul 10 pagi hingga 9 malam. Kamu bisa datang di pagi, siang, ataupun malam hari sesuai selera, karena suasananya tetap menyenangkan. Bri Coffee and Kitchen, Cijeruk Bogor, Jejak Si Intun, Today News melaporkan. Seru banget ya. Emang paling bener weekend jalan-jalan bareng keluarga. Biar liburannya jadi kenangan indah ya pemirsa. Setelah edukasi pertanian dan wisata kuliner, saatnya kini kita beralih ke informasi keindahan budaya yang identik dengan burung cendrawasih, yaitu Papua.
Pada Jejak Si Intun edisi budaya kali ini, saya akan mengajak Anda ke alun-alun Kota Bogor untuk melihat keseruan acara Harmony Culture of Papua dalam Festival Budaya Nusantara 2024 yang diselenggarakan oleh mahasiswa Program Studi Komunikasi, Digital, dan Media Angkatan 60 Sekolah Vokasi IPB University. Penasaran bukan? Berikut liputannya untuk Anda. Baik pemirsa, saat ini saya sedang berada di alun-alun Kota Bogor. Di alun-alun Kota Bogor saat ini sedang berlangsung kegiatan Festival Budaya Nusantara yang diselenggarakan oleh mahasiswa Komunikasi Digital dan Media Angkatan 60 Sekolah Vokasi IPB. Mau lihat keseruannya? Yuk ikutin aku lebih lanjut. Mengusung tema Harmony Culture of Papua, budaya Papua ingin memperkenalkan keragaman yang ada di Provinsi Papua, seperti baju daerah yaitu baju adat rumbai-rumbai dengan disertai aksesoris gelang, kalung, dan hiasan lainnya yang menambah kesan keunikannya. Sebagian besar aksesoris dan baju adat terbuat dari kulit kayu, serat tumbuhan, hingga bulu burung cendrawasih. Tidak hanya itu, budaya Papua juga menampilkan berbagai penampilan dengan alat musik tradisional, upacara adat, tarian, dan kebiasaan masyarakat Papua. Penampilan dimulai dari rangkaian pengangkatan kepala suku Biak untuk menjaga keharmonisan masyarakat setempat. Upacara batu biak juga dikenalkan tidak hanya sekedar cara memasak makanan, tetapi juga sebagai momen penting dalam kehidupan sosial dan budaya Papua. Lagu Yamko Rambe Yamko dan Sajojo melengkapi meriahnya penampilan untuk mengekspresikan semangat persatuan dan keberagaman budaya di antara suku di sekitarnya. Selain kaya akan keseniannya, budaya Papua juga memiliki makanan khas yang belum banyak orang ketahui, seperti papeda yang disajikan dengan mubara atau ikan kuah kuning yang memiliki rasa gurih, asin, dan lembut dari papeda. Dan ada tumis kangkung bunga pepaya yang memiliki rasa gurih, pedas, dan pahit yang khas. Halo pemirsa, saat ini saya sedang berada di Festival Budaya Nusantara yang diselenggarakan oleh mahasiswa Komunikasi Digital dan Media Angkatan 60 Sekolah Vokasi IPB. Saat ini saya sedang berada di stand Provinsi Papua dan saya sedang bersama Saya Azizia. dan juga Saya Nazif. gimana nih, aku mau tanya-tanya gimana perasaannya setelah tampil di masyarakat umum. Perasaannya lega, bangga, feels amazing banget karena event yang udah kita tunggu-tunggu dari semester ini gitu kan. Ini event gede banget, akhirnya bisa kita lakukan di hari ini dengan alhamdulillahnya lancar. Jadi rasanya tuh seneng banget dan lega juga gitu. Kalau Najib sendiri? Tadi juga kayak sama perasaannya, senang, bangga bisa nampilin budaya kita ke masyarakat, ke dosen-dosen. Ya apa yang udah kita siapin ya, kita bangga banget, kita senang. Kira-kira menjelang hari H tuh yang dipersiapin apa aja sih? Untuk persiapannya tentunya untuk penampilan pasti kita latihan per minggunya. Terus juga untuk stand-stand kayak gini kita cari-cari vendornya. Terus juga kita turun lapangan untuk ketemu-ketemu orang-orang yang bisa kita ajak kerjasama. Mungkin untuk persiapannya secara generalnya seperti itu. Jadi dari Najib ada yang tambahan? Kalau persiapan ya mungkin sama aja, kita nyusun konsep apa yang pengen kita tampilin, dari suku mana yang kita pengen tampilin, terus baju adatnya apa, makanannya apa, sampai akhirnya sempurna semua bisa ditampilin hari ini. Jadi alhamdulillah berjalan dengan lancar ya. Lalu kira-kira bagaimana ya kesan dan pesan dari pengunjung untuk penampilan budaya Papua? Oke, budaya Papua sendiri ini cukup menarik ya, apalagi Papua ini salah satu budaya yang jarang kita ketahui juga, dan ya tentunya dengan adanya stand dan penampilan nanti dari Papua sendiri itu bisa meningkatkan pengetahuan kita dan lebih aware akan pelestarian budaya di Indonesia. Dari alun-alun Kota Bogor, Jejak Si Intun, Today News melaporkan.
Baik pemirsa, itulah jejak si Intun hari ini. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Tetap saksikan jejak si Intun di jam yang sama hanya di Today News. Saya, Intan Arimiawati dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.